Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 719. Semua orang tercengang. 1. Energi pun Kimbo Situ dan Frost Palm Sylvia Bai merupakan jurus yang kuat. Kedua jurus itu saling menghantam satu sama lain, dan menyebabkan guncangan yang sangat mengejutkan. Sisa gelombang aura menyapu ke seluruh tempat. Sebagian kerumunan tertelan oleh gelombang itu, dan sebagiannya lagi terkejut hingga berlari mundur dengan cepat. Semua orang yang berada di tempat itu sangat terkejut, dan mereka belum pernah melihat serangan mengerikan yang seperti itu sebelumnya. Gelombang aura yang menakutkan itu sebanding dengan bencana alam dan hampir menghancurkan seluruh tempat itu. Orang-orang dari Sekte Tianqi sangat yakin dengan Kimbo Situ yang menjadi sesepuh besar, dan mereka semua percaya bahwa dia adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Sementara Sylvia Bai, si wanita sakti, juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di Sekte Tianqi. Hanya saja, dia dulu lebih terkenal karena kecantikannya. Dan sekarang semua orang baru mengetahui bahwa wanita sakti itu tidak hanya menarik dalam penampilan, tetapi juga sangat kuat. Setelah beberapa ronde pertarungan sengit, Sylvia Bai bahkan tidak kalah sedikitpun. Ketika semua orang sedang terkejut, suara keras tiba-tiba terdengar di langit, dan energi itu pun meledak. Serangan dari kedua orang itu menghilang, dan Sylvia Bai beserta Kombo Situ pun terhempas sekali lagi. Hanya saja, mereka kali ini terhempas dengan lebih cepat dan ganas. Setelah terhempas mundur dengan cepat, Sylvia Bai berusaha keras untuk menstabilkan tubuhnya di udara sebelum dia mendarat di tanah tanpa terjatuh. Namun, meskipun dia mendarat dengan stabil, alisnya berkerut dengan hebat, dan pada detik selanjutnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan segumpal darah. Frost Palm Sylvia Bai memang berhasil menghadang energi pun Kimbo Situ, tetapi akibatnya dia terluka parah karena itu. Energi pun Kimbo Situ sangat merajalela dan hampir menghancurkan organ dalam Sylvia Bai. Di sisi lain, Kimbo Situ juga mendarat dengan stabil setelah terhempas. Wajahnya sedikit pucat, tetapi hanya itu saja. Dia sepertinya tidak mengalami banyak cedera. Dan dibandingkan dengan Sylvia Bai, kondisinya secara alami lebih baik. Karena itu, dalam pertarungan kali ini, Kimbo Situ lebih menang. Ketika Sylvia Bai muntah darah, mata sesepuh kedua yang menyaksikan pertarungan itu pun bersinar karena kegembiraan. Dia menyeringai dan menunjukkan senyum bengisnya, kemudian menatap Sylvia Bai dan bergumam, Sylvia Bai, siapa yang menyuruhmu sombong dan lupa diri? Sekarang adalah giliranmu untuk menerima ganjarannya. Frankie Yin juga berwajah senang saat ini. Dia merendahkan suaranya dan bertanya kepada sesepuh kedua, kali ini Sylvia Bai pasti akan mati, kan? Sejak awal, Frankie Yin sudah tidak sabar menunggu Sylvia Bai mati, tetapi tidak ada yang bisa menghadapinya. Sekarang setelah sesepuh besar muncul, Frankie Yin akhirnya melihat harapan. Dia tahu bahwa sesepuh besar itu super kuat, dan cepat atau lambat Sylvia Bai akan kalah. Setelah kalah, dia ingin melihat Sylvia Bai mati secara tragis di tempat. Setelah mendengar itu, sesepuh kedua berkata tanpa ragu-ragu, tentu saja, dia sama sekali bukan lawan sesepuh besar. Setelah mendapatkan konfirmasi dari sesepuh kedua, hatinya menjadi semakin yakin dan percaya diri. Tatapan matanya yang melihat ke Sylvia Bai pun seperti melihat orang mati. Ketika melihat Sylvia Bai terluka, wajah Dimas Wu tiba-tiba menegang, dan kegugupan serta kecemasan pun muncul di dalam hatinya. Dia dapat melihat bahwa Sylvia Bai telah mencapai kekuatan tertinggi, tetapi sesepuh besar itu tampaknya lebih hebat dari Sylvia Bai, dan itu membuat Dimas Wu sangat khawatir. Tanpa bisa menahannya, Dimas Wu pun bertanya dengan hati-hati kepada pria bergigi tajam yang ada di sampingnya,
jika terus bertarung seperti itu, apa wanita sakti akan baik-baik saja? Saat ini, ekspresi pria bergigi tajam juga menjadi serius. Dia memandang Sylvia Bai dengan tatapan yang dalam, dan menjawab Dimas Wu dengan serius, "Tidak tahu, tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan semua kekuatan mereka sejauh ini. Karena itu, aku juga tidak yakin siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan." Setelah mendengar kata-kata pria bergigi tajam, Dimas Wu sedikit merasa lega. Selama Sylvia Bai memiliki kesempatan untuk menang, maka segalanya masih memiliki harapan, dan Dimas Wu tidak sepenuhnya putus asa. Setelah mendarat di tanah, Kim Bo Situ menstabilkan pikirannya, kemudian dia memandang Sylvia Bai dan berkata dengan percaya diri, "Kemajuanmu memang benar-benar pesat, tetapi itu saja tidak akan cukup untuk melindungi Dimas Wu dari tanganku." Menantu bodoh yang hebat, bab 720 semua orang tercengang, 2. Sylvia Bai menyeka darah di mulutnya dan berkata dengan sinis, "Apa iya? Menurutku belum tentu." Kim Bo Situ mendengus dengan sinis, dan berkata dengan kasar, "Kalau begitu aku akan memperlihatkan padamu seberapa besar jarak di antara kita." Setelah mengatakan itu, mata Kim Bo Situ berubah, dan auranya pun seketika meledak keluar. Matanya memancarkan cahaya merah, dan tubuhnya samar-samar juga mengeluarkan asap dan memancarkan cahaya merah yang bersinar. Itu adalah aura yang dapat memusnahkan semuanya, dan seiring dengan menyebarnya aura itu, semua vitalitas di sekitarnya seperti hancur, dan kengerian itu membuat orang-orang berkeringat dingin. Setelah melihat itu, Sylvia Bai langsung mengeluarkan aura menakjubkannya tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan aura neraka yang lembut milik Kim Bo Situ, aura yang dikeluarkan Sylvia Bai sangat ganas dan kuat. Aura itu seakan mampu menghentikan segalanya, dan menyapu seluruh dunia. Aura dari keduanya samar-samar saling bersaing. Tiba-tiba, di mata Kim Bo Situ melintas kebengisan seperti ular beracun. "Deat Palem!" teriak Kim Bo Situ. Kim Bo Situ berteriak dengan kuat, lalu sosoknya seperti kilat yang tiba-tiba melesat, dan mendekati Sylvia Bai dalam sekejap mata. Kemudian dia melancarkan serangan telapak tangannya pada Sylvia Bai tanpa ragu-ragu. Kekuatan Deat Palem itu cukup untuk menghancurkan semua jiwa. Dengan serangan telapak tangan itu, semua vitalitas akan hilang. Kemanapun telapak tangan itu lewat, kehidupan akan musnah, dan kematian akan mengikuti bentuknya. Bunga, tanaman, serangga serta burung pun akan mati. Orang-orang yang menonton pun mundur dengan cepat karena takut terinfeksi dengan aura neraka itu, tetapi tidak peduli seberapa jauh mereka mundur, hati mereka semua tetap merasakan ketakutan yang mengerikan karena Deat Palem yang terlalu menyeramkan itu. Sebaliknya, Sylvia Bai sangat tenang dan kalem. Aura tubuhnya terus melonjak, dan tangan kanannya yang terbuka tiba-tiba mengepal menjadi tinju. Cool Breeze pun. Begitu mengepalkan tinjunya, Sylvia Bai langsung berteriak dan melancarkan serangan tinjunya. Tinju itu tampak biasa-biasa saja, dan bahkan lemah. Serangan tinjunya itu seperti angin sepoi-sepoi yang tidak bertenaga sama sekali. Namun, aura Sylvia Bai sendiri masih meledak-ledak. Cool Breeze punnya itu tampaknya hanya permulaan, dan jurus selanjutnya masih menghimpun tenaga. Kemanapun Cool Breeze pun itu pergi, semua makhluk dipenuhi dengan vitalitas dan kemakmuran. Berbeda dengan kekuatan Deat Palem Kim Bo Situ, Deat Palem menghancurkan vitalitas, tetapi Cool Breeze pun melahirkan vitalitas kembali. Setelah beberapa saat, kekuatan Deat Palem Kim Bo Situ bertabrakan dengan Cool Breeze pun Sylvia Bai di udara, tetapi tabrakan dari keduanya tidak menimbulkan energi dan gelombang aura, atau bahkan suara apapun. Keduanya menyatu secara diam-diam, dan tidak ada yang tahu apakah tinju yang menyerap telapak tangan atau telapak tangan yang menelan tinju. Singkatnya, keduanya menyatu dan menghilang tak terlihat. Pertarungan super kuat dari keduanya seperti batu yang tenggelam ke laut yang tidak menimbulkan gelombang dan berakhir secara diam-diam dengan begitu saja. Semuanya kembali menjadi tenang.
Semua orang pun tercengang. Mata Kimbo Situ yang bengis itu memancarkan dua cahaya cemerlang, dan terdapat ekspresi tidak percaya di dasar matanya. Apakah Sylvia Bai dapat dengan mudahnya menghancurkan Deat Palemnya yang bisa memusnahkan semuanya itu? Kimbo Situ merasa sangat tidak masuk akal, dan dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan itu. Tepat ketika Kimbo Situ terkejut, perubahan pun terjadi lagi. Aura ganas yang keluar dari tubuh Sylvia Bai akhirnya melonjak mencapai puncaknya, kemudian terdengar suara ledakan yang keras. Aura Sylvia Bai itu seketika berubah menjadi cahaya emas berbentuk bola raksasa yang seperti matahari yang terik, dan kemudian menyerang ke arah Kimbo Situ. Cahaya emas berbentuk bola itu sangat besar, tetapi kecepatan pancarannya luar biasa cepat seperti meteor yang melintas. Karena Deat Palem Kimbo Situ telah dimusnahkan, jadi tidak ada rintangan apapun di depannya. Cahaya emas berbentuk bola itu melesat dengan cepat dan langsung mengenai Kimbo Situ yang terbengong. Kimbo Situ tidak memiliki persiapan apapun. Sosoknya langsung terserang, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar seperti bola meriam. Mulutnya menyemburkan darah, dan darah yang tersembur di udara itu membuat langit menjadi merah. Semuanya menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, semua orang tidak hanya terdiam, tetapi juga sama sekali tidak bernapas. Semua orang berubah menjadi patung dan berdiri diam di tempat. Dalam beberapa pertarungan sebelumnya, Sylvia Bai dan Kimbo Situ selalu seimbang, bahkan jika Sylvia Bai memuntahkan darah setelahnya, itu juga hanya kerugian sesaat. Tapi kali ini, Sylvia Bai benar-benar menekan Kimbo Situ. Dengan serangan Cool Breeze punnya, dia tidak hanya menghancurkan Deat Palem Kimbo Situ, tetapi bahkan langsung membuat Kimbo Situ terlempar. Bagaimana mereka tidak heran dengan akhir yang seperti itu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.